dia dekat dengan Jokowi, dia juga bisa dekat dengan hal yang lain gitu loh. Dan sebaliknya, bahkan saya mendengar Hasan Nasbi itu dekat dengan salah satu faksinya Prabowo. Prabowo kan banyak faksi, Bang. Ada faksinya Don, ada faksinya keluarga, ada faksinya pengusaha batubara misalnya. Ada banyak lah. Nah, Hasan Nasbi itu juga salah satu yang dicintai, yang disukai di dalam faksinya Prabowo. Jadi kalau mengatakan dia loyal Jokowi, aneh banget gitu loh. Artinya kasus ini bukan pembenaran, bukan skor awal bahwa ini adalah penyingkiran dari loyal Jokowi. Pertama Hasan Nasbi, next Gibran, next Kapolri. Ini kan sebetulnya narasi-narasi yang dibangun oleh pikiran-pikiran mereka sendiri berdasarkan informasi yang tercecer di masyarakat. Mereka kumpulkan kemudian dijadikan sebagai nih buktinya buktinya begini gitu, sehingga ya ketika misalkan loyalis Jokowi karena dia dulu mungkin ketika Pak Presiden Jokowi masih menjabat, Hasan Nasbi udah jadi ketua PCO ya, terus berlanjut gitu, itu dianggap sebagai loyalis. Mereka benci sama Jokowi, benci dan tidak ingin. Jadi siapapun yang dekat Jokowi ada di pemerintahan. Jangan dibiarkan bahwa Jokowi masih berada di pemerintahan. Nah, untuk itu mereka harus bangun narasi. Bahwa orang ini adalah ancaman buat Pak Prabowo. Termasuk di dalamnya orang-orang dia. Yang disebut orang-orang dia adalah yang tadi Anda bilang, Hasan Nasbi jadi orang dia. Kapolri jadi orang dia. Kalau Gibran iyalah anaknya Pak Jokowi lah ya. Menteri-menteri yang datang bersilaturahmi ke Solo, bayangin loh. Itu jadi orangnya Jokowi. Orangnya Jokowi. Ya, penonton Cokro TV, bertemu kembali dengan kami di acara Bocor Kasar. Saya Kajito Elkayeni dan Bang Ade ditemani oleh Bang Ade Armando. Kemudian ada Bro MWT. Yang lengkap dong. Yang lengkap, Mas Warsa Tarsono. Ya, siap. Dari Brebes. Brisbane, Bang. Oh, Brisbane. Nah, sekarang ini kita mau membahas soal ini ya, di kanal 2045 itu kan ada kemarin itu ada kanal PDIP ya. Menurut Bang Ade begitu. Iya. Ada sebuah diskusi lah gitu ya. Podcast ya, yang menghadirkan seorang narasumber yang sudah dikenal malang melintang ya di banyak podcast. Beliau ini dijuluki netizen sebagai pengamat segala hal. Bukan hanya politik, Bang. Jadi apapun ada Bang Ray Rangkuti gitu. Oh, Ray Rangkuti. Iya, jadi beliau adalah Bang Ray Rangkuti yang nama aslinya adalah Ahmad Fauzi. Oh gitu. Iya. Bukan Ray namanya. Itu nama pena, Bang. Kayak Kajito Elkayeni gitu. Kayak MWT. Itu nama pena, nama beken. Nama beken. Jadi Bang Ray Rangkuti ini namanya Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi Rangkuti lah ya. Nggak tahu saya. Saya duga Rangkutinya benar gitu kan, nama keluarga kan. Kalau yang dirilis media yang dulu tahun 2008 itu Ahmad Fauzi aja. Oke. Saya baca berita yang lama-lama kan untuk siapa Anda memang suka sekali menelisik ya. Menelisik. Nah, di podcast itu Bang Ray Rangkuti ini lebih tepatnya menafsirkan tentang pengunduran Hasan Nasbi gitu ya. Kemudian dia menafsirkan banyak hal sampai ke Gibran. Di antaranya itu. Nah, ini yang menarik. Saya melihat bahwa orang-orang ini kan ada di luar istana, Bang. Ya mungkin adalah telinga di dalam istana gitu ya, yang bisa memberikan informasi. Tapi saya takjub ya, orang-orang ini bisa menjadi ahli tafsir gitu. Apa yang terjadi dia tafsirkan. Yang terjadi di istana. Yakin gitu. Iya. Apa yang terjadi dengan Prabowo, apa yang terjadi dengan Wiranto, yang dengan itu loh. Sampai Hasan Nasbi ini juru ketik dan sebagainya gitu loh, Bang. Ada banyak hal. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini ya. Mungkin dari perspektif Bang Ade sebagai ahli komunikasi ya, untuk memberikan pencerahan lah semacam itu. Karena menurut saya memang opini di 2045 itu memang beda, Bang, dengan bocor halus misalnya kan. Karena memang kalau bocor halus masih ada menurut sumber saya. Nah, gitu. Kalau di sini tuh murni bener-bener tafsir
murni benar-benar dugaan yang bahkan gak ada kaitannya dengan sumbernya dari mana tuh, gak ada persepsi aja gitu. Nah itu gimana Bang menurut Bang Ade? Ya pertama-tama kita harus semua ingat ya, Ray Rangkuti ini adalah seorang yang benar-benar anti Jokowi. Ya, pernyataan-pernyataan dia tuh secara konsisten menunjukkan bahwa dia itu anti Jokowi. Sekarang. Oh iya betul. Sangat penting untuk memberi tekanan pada sekarang. Berarti dulu enggak? Karena dulu ketika sebelum akhirnya Jokowi mendukung Prabowo, sebelum akhirnya Jokowi tidak lagi bersekutu dengan Mas Ganjar, ya, dia yang tadinya pro Jokowi sekarang menjadi anti Jokowi. Dulunya sih enggak ya. Nah jadi apapun bacaan dia mengenai Jokowi sekarang seperti semata-mata negatif. Dan dia terlalu mengikuti barangkali kemarahan dia, kebencian terhadap Jokowi, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini itu adalah bukti tentang kejahatan Jokowi, ya nggak salah. Iya. Bahkan kebaperan dia sebenarnya. Kebaperan Ray Rangkuti terhadap Jokowi. Iya, dia baper ya. Pada dasarnya dia itu seperti misal dalam kasus yang tadi Anda bilang ya. Ini sebetulnya sebuah diskusi di 2045 tentang mundurnya Hasan Nasbi. Ingat ya, Hasan Nasbi itu mundur, bukan dipecat ya, dia mundur. Kemudian ditanya lah kira-kira pada dia gimana bacaan dia tentang mundurnya Hasan Nasbi ini. Dia tuh bilang bahwa ini menunjukkan loyalis Jokowi. Diulang ya, loyalis Jokowi mulai berguguran. Jadi kemunduran seorang Hasan Nasbi itu menjadi indikasi dari bahwa Prabowo lagi bersih-bersih. Iya enggak? Anda menangkap begitu kan, Sa? Iya. Dipinggirkan istilahnya. Dipinggirkan, mulai dipinggirkan gitu. Itu istilahnya. Satu persatu. Padahal baru satu. Enggak, Anda enggak nyebut sebelum ini. Oh. Enggak, dia menyebut dua nama. Ya. Satu adalah siapa tadi? Si Hasan Nasbi. Kedua Gibran. Oh iya, itu target. Ya, dia bersamaan gitu. Jadi udah si Hasan Nasbi dipinggirkan, kedua adalah si Gibran pun disingkirkan. Nah, menurut saya kalau pakai istilah Warsa tadi, ini orang baper banget ya. Baper tuh artinya apa sih? Marah. Bawa perasaan kan? Ada dendam apa kira-kira? Nah, itu pertanyaan besar saya selalu. Kenapa nih Ray Rangkuti ini kan bukan misalnya bukan tokoh PDIP lah gitu ya? Iya, tapi dekat dia dengan PDI. Sekarang jadinya kayaknya dekat. Ya. Tapi dia bukan orang PDIP. Jadi kenapa dia marah ya sama Jokowi ya? Tapi kita kan nggak boleh menjawab apapun yang kita nggak ketahui ya. Betul. Jadi, tapi yang jelas dia itu baper. Maka dia mengatakan ini adalah dimulainya lah, atau ini membuktikan bahwa Prabowo sedang menyingkirkan nih. Nah, ini yang menarik tentang Hasan Nasbi. Anda ingat kan kasusnya adalah Hasan Nasbi itu mengundurkan diri. Betul. Ada tuduhan bahwa ini terjadi gara-gara Prabowo memang marah sama Hasan. Gara-gara kalimat dia tentang pengiriman aja. Kepala babi itu dia bilang dimasak aja. Cuman ini kan cuman analisis. Maksud saya gini, Prabowo memang menyatakan bahwa Hasan tuh teledor ya. Kalimat dia teledor kan. Tapi that's it. Kalau mau dicari-cari kesalahan, itu kesalahan saya kata Pak Prabowo. Yang sangat rendah hati kan jadinya. Pernahkah Pak Prabowo memecat Hasan Nasbi? Jawabannya adalah tidak pernah. Tidak pernah menyatakan. Yang menarik tapi satu, Mas Jito. Bahkan sampai paling tidak hari ini yang saya dengar, Pak Prabowo masih belum menyatakan persetujuannya, belum menandatangani surat pengunduran diri yang harusnya diikuti dengan diberhentikan kan? Ini nggak ada. Sehingga kesan saya justru Pak Prabowo tidak terlalu happy kalau Mas Hasan ini
mengundurkan diri. Sebenarnya nggak terlalu happy gitu ya. Sebenarnya paling tidak yang saya dengar atau kita dengar lah ya, bahwa dia sebetulnya nggak tahu terjadi kasus dengan Hasan Nasbi, sehingga ini agak mengejutkan bahwa ternyata Hasan Nasbi itu mengundurkan diri. Ya. Jadi kesimpulan saya tuh gini, pertama-tama, kata siapa si Pak Prabowo ini sedang menyingkirkan orang-orangnya Jokowi? Ya. Contohnya cuma satu, dan ternyata itu juga bukan contoh yang tepat. Ya. Itu. Jadi ya memang aneh ya kalau kita melihat Bang Ray Rangkuti dan dua host dari 245 itu menganalisis segala sesuatu hitam putih. Ya. Artinya gini loh, Hasan Nasbi loyalis Jokowi. Sudah selesai di situ. Padahal nggak ada yang hitam putih, Bang. Irisannya tuh banyak banget. Hasan Nasbi seorang akademisi, seorang peneliti, researcher dan ya kayak gitu kan. Ada banyak lah. Jadi dia nggak hanya mewakili, dia dekat dengan Jokowi, dia juga bisa dekat dengan hal yang lain gitu loh. Dan sebaliknya, bahkan saya mendengar Hasan Nasbi itu dekat dengan salah satu faksinya Prabowo. Prabowo kan banyak faksi, Bang. Ada faksinya Don, ada faksinya keluarga, ada faksinya pengusaha batubara misalnya. Ada banyak lah. Nah, Hasan Nasbi itu juga salah satu yang dicintai, yang disukai di dalam faksinya Prabowo. Jadi kalau mengatakan dia loyalis Jokowi, aneh banget gitu loh. Artinya kasus ini bukan pembenaran, bukan skor awal bahwa ini adalah penyingkiran dari loyalis Jokowi. Pertama Hasan Nasbi, next Gibran, next Kapolri, kan seterusnya gitu. Nah, Mas Farsad, gimana melihat ini? Mereka kok semena-mena gitu menafsiri pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai penyingkiran loyalis Jokowi. Padahal itu kan asumsi aja. Gimana menurut Mas Farsad? Iya, makanya ini kan sebetulnya narasi-narasi yang dibangun oleh pikiran-pikiran mereka sendiri berdasarkan informasi yang tercecer di masyarakat. Mereka kumpulkan kemudian dijadikan sebagai nih buktinya buktinya begini gitu. Sehingga ya ketika misalkan loyalis Jokowi karena dia dulu mungkin ketika Pak Presiden Jokowi masih menjabat, Hasan Nasbi udah jadi ketua PCO ya, terus berlanjut gitu. Itu dianggap sebagai loyalis. Gitu. Sorry, enggak dong. Dia menjadi ketua PCO sesudah Prabowo dong. Ketika Pak Jokowi. Sebelumnya berapa bulan sebelum sudah diangkat. Iya, sudah diangkat terus berlanjut gitu. Itu kan sebenarnya kalau dulu memang keberlanjutan ya. Tema keberlanjutan dari dulu bahwa memang harus ada keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Iya. Nah, kemudian itu dikonstruksikan oleh mereka sebagai loyalis gitu. Loyalis, kemudian membangun narasi, kemudian Hasan Nasbi loyalis dan banyak orang loyalis Jokowi yang ada di pemerintahan Pak Prabowo. Kemudian terhadap Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini juga selalu dinarasikan sebagai Pak Prabowo bayang-bayang Pak Jokowi. Selalu itu mereka dia katakan. Itu dikatakan kan disebut bahwa seolah-olah matahari kembar gitu. Matahari kembar. Itu mereka selalu narasikan gitu. Nah, konstruksi itu mereka bangun sendiri. Tapi kemudian mereka pecah-pecahkan lagi gitu loh. Ketika misalkan Hasan Nasbi keluar, tuh loyalis Jokowi udah disingkirkan gitu loh. Gitu. Kemudian sekarang ketika Pak Prabowo misalkan hanya tidak silaturahmi ke Solo katanya, itu menandakan bahwa udah kongsinya udah mulai pecah gitu. Iya, di kalimatnya kan begini. Sampai sekarang belum ada tuh halal lebih halal antara Prabowo dengan Jokowi. Wong ini kali mereka udah ketemu, kali mereka nggak semua berkomunikasi orang berkomunikasi bisa lewat telepon. Maaf lahir batin Pak gitu ya. Ini langsung dengan sangat yakin ya. Ray Rangkuti itu mengatakan bahwa tidak ada itu halal lebih halal antara mereka berdua. Berarti antara Pak Prabowo dan Jokowi mulai ada friksi. Ini bahkan lebih dari itu. Gitu ya. Kalimatnya udah bukan mulai. Bukan mulai kan? Ya istilahnya dipinggirkan mulai. Dia dipinggirkan. Sudah dipinggirkan. Akan mulai lepas lah gitu dari bayang-bayang Pak Jokowi. Jadi bayangkan
saya senang tuh dengan argumen Anda. Dia mengarang sendiri bahwa Prabowo itu adalah bayang-bayangnya Jokowi. Ya kalau dulu di zaman pemerintahannya Jokowi itu masih masuk akal. Yang satu menteri, yang satu presiden. Kalau menteri adanya di bayang-bayang, masuk akal dong. Walaupun saya juga nggak setuju kalau dikatakan Prabowo di bayang-bayangnya Pak Jokowi. Tapi kalau sekarang, kan yang udah menang jadi presiden adalah Pak Prabowo. Bagaimana mungkin Anda membayangkan bahwa si presiden ada di bayang-bayang mantan presiden? Iya nggak? Iya. Dia kan bilang begitu ya? Betul. Iya. Itu kan sebagian dari apa? Tadi Bang Ade mengatakan baper kan. Tapi saya juga mencium adanya indikasi kecemburuan gitu loh. Kecemburuan. Dengan gimana tuh? Adanya orang-orang Jokowi di pemerintahannya Prabowo gitu. Mereka tuh nggak memahami bahwa sebuah kabinet, sebuah pemerintahan itu nggak bisa dikuasai oleh satu kekuatan. Bahkan di di internalnya Prabowo sendiri itu ada faksi-faksinya. PDIP juga ada faksi-faksinya kan gitu. Itu tuh sesuatu yang lumrah. Golkar juga begitu. NU aja juga begitu kan. Apalagi di partai politik gitu loh. Nah, di Cokro ada? Di Cokro nggak ada. Cokro solid. Nah, jadi saya menduga ini kok orang-orang yang ada di luar, para oposan lah katakan begitu ya, itu seolah-olah cemburu dengan orang-orang yang dulu dekat dengan Jokowi kemudian masih ada di pemerintahan sampai sekarang gitu. Makanya narasi-narasi kebencian, narasi-narasi kecemburuan itu terus bergulir sampai sekarang. Nah, ini yang menarik. Sorry, aku boleh berpendapat nih ya. Oh, siap. Saya tidak terlalu setuju dengan istilah kecemburuan. Saya tuh betul-betul, ini soal cara pandang ya, perspektif. Saya betul-betul setuju orang-orang seperti Rai, orang-orang seperti ya majalah Tempo, gengnya PDIP gitu ya. Itu bukan soal cemburu. Terus mereka benci sama Jokowi. Benci dan tidak ingin. Jadi siapapun yang dekat Jokowi ada di pemerintahan. Jangan dibiarkan bahwa Jokowi masih berada di pemerintahan. Nah, untuk itu mereka harus bangun narasi. Bahwa orang ini adalah ancaman buat Pak Prabowo. Termasuk di dalamnya orang-orang dia. Yang disebut orang-orang dia adalah yang tadi Anda bilang, Hasan Nasbi jadi orang dia. Kapolri jadi orang dia. Kalau Gibran iyalah anaknya Pak Jokowi lah ya. Menteri-menteri yang datang bersilaturahmi ke Solo, bayangin loh. Itu jadi orangnya Jokowi. Pada salah satunya itu kader Gerindra, Bang. Yaitu Wamentan kalau nggak salah. Sudaryono kalau nggak salah. Iya, Sudaryono datang. Bukan orang Gerindra dan stafnya Prabowo dulu. Bisa jadi orangnya Jokowi gitu. Enggak, maksud saya kan biasa-biasa aja dong. Iya, loh. biasa aja harusnya. Ada pejabat yang kita hormati. Ya. Itu kan bukan pada hari pertama kan? Bukan pada hari pertama ya. Mereka yuk kita ke Solo. Saya juga kalau punya uang gitu ya, punya power, saya juga ke Solo. Cuma kan saya nggak punya uang. Ya, kunjungan ke Solo itu juga menjadi salah satu ini ya, pusat bahasan lah bahwa Jokowi sedang mempersiapkan untuk menyaingi Prabowo gitu loh. Menyiapkan pasukan, kira-kira gitulah. Nah, ini gimana Mas Warsa menanggapi ini? Kenapa kok mereka masih menjudge ya, mereka masih menganggap bahwa Jokowi itu sedang ingin mengkudeta Prabowo. Salah satunya dengan berkunjungnya orang ke Solo itu loh, menjadi wisata baru di Solo. Itu kenapa kok masih ada narasi-narasi semacam itu? Ya enggak, itu tadi pikiran yang berlebihan dari pikiran-pikiran negatif mereka gitu terhadap Pak Jokowi. Padahal kan selama ini Pak Jokowi juga enggak pernah melakukan aksi yang apapun gitu, mempengaruhi pemerintahan atau apa gitu, atau secara terbuka melakukan pernyataan yang tidak setuju terhadap misalkan kebijakan Pak Prabowo gitu kan. Bahkan tidak ada gitu, bahkan selalu memuji gitu. Ketika dibentur-benturkan kan Pak Jokowi selalu dia selalu bersama Pak Prabowo gitu, berbareng. Artinya dan dia tidak melakukan intervensi bahwa presidennya sekarang itu Pak Prabowo gitu loh. Jadi itu tadi sih yang bikin loh kalimat itu. Yang saya bilang yang saya katakan tadi bahwa itu konstruksi mereka saja seolah-olah dibikin Pak Prabowo bayang-bayang kemudian ada peristiwa sedikit aja dibilangnya
pecah, kemudian disingkirkan, dipinggirkan. Tapi kan begini, sialnya nih, memang misalnya Pak Prabowo, dia malah kasih umpan gitu loh, dia kasih, tiba-tiba dia teriak, hidup Jokowi, waduh, panas diutus ke Vatikan. Iya. Itu salah satu faktor. Ya, itu langsung dibaca sebagai, ya kan itu harusnya kan dilihat sebagai penghargaan lah ya, penghormatan dari seseorang. Kita ingatlah Pak Prabowo itu 2 kali dikalahkan oleh Jokowi, tapi kemudian diangkat sebagai Menteri Pertahanan 1. Kedua, didukung oleh Pak Jokowi menjadi seorang calon presiden 2024. Ketiga, putranya Pak Jokowi menjadi pendampingnya Pak Prabowo. Menurut saya sangat tidak masuk akal justru kalau Prabowo seperti meninggalkan atau melihat Pak Jokowi sebagai ancaman. Pak Prabowo tuh pasti betul-betul ketika dia bilang hidup Jokowi, karena dia menyayangi Pak Jokowi. Jadi gini Bang, kunjungan ke Vatikan Pak Jokowi itu dianggap sebagai salah satu sebab atau salah satu bukti Gibran nggak kompeten Bang. Makanya dia terus Pak Jokowi lah. Pak Jokowi kan bapaknya ya. Jadi seolah-olah memilih Pak Jokowi dan menyingkirkan Gibran, itu narasinya gimana logikanya? Kemudian dihubung-hubungkan lagi dengan lapor Mas Wapres, kan ada gitu aglomerasi. Ada banyak hal lah yang menurut makanan bergizi ya. Makanan bergizi dia tidak dilibatkan. Dia tidak dilibatkan. Dan itu menurut Ray Rangkuti salah satu beberapa bukti bahwa Gibran nggak kompeten dan oleh sebab itu dia harus dipecat bagaimanapun caranya. Nah itu gimana itu Bang? Logika maksa gitu loh. Memang logika maksa, saya setuju itu. Jadi saya nggak tahu apakah narasi yang tadi Warsa katakan itu mereka betul-betul percaya. Ya kan bisa aja mereka betul-betul percaya kan. Mereka betul-betul percaya nih, wah ini emang ancaman nih Jokowi ini. Kan berulang kali mereka di kesempatan lain, bukan di podcast yang kita bicarakan. Kesempatan lain sering bicara itu. Sering kan? Ini menjelang 2029 itu konsisten, itu diangkat terus. Jadi apakah mereka betul-betul percaya itu atau mereka bikin-bikin aja supaya Prabowo segera menyingkirkan Gibran. Makanya ketika sebagian orang kan bertanya, itu yang forum Purnawirawan itu related nggak sih, berhubungan nggak sih dengan mereka ini? Karena sama tuntutannya. Singkirkan Gibran. Nah ini kan dipuji-puji nih sama si. Mereka memuji itu Bang. Padahal mereka nggak tahu bahwa para purnawirawan ini ingin mengubah konstitusi kita, gitu loh. Bagian itu ditutupin sama mereka. Bagian itu ditutupin gitu loh. Jadi undang-undang dasar ya. Undang-undang dasar pemilihan, bayangin. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli tanpa amandemen gitu, tanpa amandemen. Yang berarti presiden dipilih oleh MPR, nggak ada pemilihan langsung dan lain sebagainya, gitu loh. Kembali ke pemilihannya itu kan sebenarnya menjadi kemunduran buat demokrasi kita lagi gitu. Sebenarnya, tapi itu kan nggak pernah dibicarakan. Nggak pernah dibicarakan. Yang dibicarakan Gibrannya. Fokusnya ke Gibrannya gitu loh. Fokusnya ke Gibrannya ini. Para purnawirawan menginginkan bahwa Gibran dipecat gitu karena nggak mampu dan lain sebagainya. Jadi menurut saya mereka memang punya hidup dalam hayalan mereka sendiri. Jadi misalnya imajinasi mereka. Rai itu bahkan berimajinasi, kalau Anda ikuti yang kemarin, bahwa Prabowo betul-betul merasa terancam dengan Jokowi. Nah dikasih contoh apa yang menarik nih? Buktinya kan nggak halal bihalal sama Jokowi. Dia kemana ketemunya? Ke rumah Bu Mega. Itu dibahas itu Bang. Dan pertemuan itu juga menjadi bagian dari konstruksi hayalan tadi. Jadi mereka tuh membangun sebuah istana yang indah, tapi hayalan Bang. Dan meyakini hayalan itu sebagai sebuah kenyataan. Nah pertemuan Prabowo Mega ini juga diyakini sebagai bagian dari upaya untuk memisahkan Jokowi dengan Prabowo gitu loh. Makanya
ketika bertemu di sana tuh tafsirnya macam-macam. Iya. Wah, Bu Mega sih. Saya nggak tahu apakah Rai itu hadir di pertemuan itu. Enggak. Ya kan kita nggak tahu. Enggak ada. Kalau ada di belakang yang TV. datang orang-orang Gerindra. Bahkan ada pertemuan yang cuma 4 mata, cuma 2 orang. Tapi dia bisa meyakini seyakin-yakinnya apa yang disampaikan Bu Mega, Bu Mega berkomitmen untuk wiskannya gitu loh Bang. Secara meyakinkan. Ini sebuah didesain oleh Bu Mega. Iya. Jadi tapi yang memohon datang adalah Pak Prabowo. Oh iya, itu juga itu. Pak Prabowo mohon datang. Iya, tapi di rumah saya. Di rumah saya. itu dia punya Imajiner tuh. gitu. Imajiner, percakapan Luar imajiner. biasa itu. Tapi saya belum siap masak nasi goreng. Enggak apa-apa. Ini buat penonton itu Anda bisa lihat tuh di percakapan si Ray Rangkuti itu. Jadi menggambarkan bahwa Pak Prabowo karena ingin menghindari bayang-bayang dia dari Jokowi itu, dia ingin mengatasi itu dengan mencari aliansi baru kan. Betul. Sekutu baru. Untuk itulah dia memohon datang ke Bu Mega. Yang tadi kata Bu Mega apa jawabannya yaitu yang Anda mau bilang apa? Di rumah saya. Di rumah saya. Di rumah saya ya. Jadi yang menentukan di rumah saya itu dia. Tapi dia bilang dia nggak sempat untuk masak nasi goreng. Nah kata timnya Prabowo nggak apa-apa. Mereka datang ke sana. Nah itu menurut Ray itu adalah imajinasi dia itu adalah tuh kan. Memang sekarang Prabowo ingin meninggalkan Jokowi, menyingkirkan Gibran dan mendekat ke Megawati. Jadi memang luar biasa ya imajinasi bahwa Gibran itu nggak kompeten, Gibran itu termasuk menganalisis video-videonya Bang, dislike-nya banyak banget. Itu artinya dia nggak kompeten dong. Kalau dislike banyak banget dan nggak normal, berarti ada sesuatu di sana kan gitu harusnya ya. Atau kalaupun kan videonya itu normatif sebenarnya Gibran itu yang ngomongin ini. Oke, kalau dia memang bukan pakar di situ, yang membuat narasi itu kan pakar-pakar juga. Iya. Dan satu saya tambahkan. Apa tuh? Yang dislike-nya lebih banyak. Dia udah bikin 4 nih. Atau paling tidak yang sudah tonton 3. Gibran tuh 3 kali bikin. Ya. Pertama adalah bonus demografi, kedua adalah tentang olahraga, ketiga hilirisasi kan. Yang lebih banyak dislike-nya itu yang pertama. Yang kedua, ketiga lebih banyak like. Nah mereka terus bukan di podcast yang ini yang kita bicarakan ya. Itu kubunya Ray itu bilang, wah kalau like-nya lebih banyak itu buzzer itu, bot itu. Jadi kalau mereka yang lebih tinggi itu murni. Bagian yang lebih tingginya yang mendukung Gibran, yang setuju sama Gibran, like sama Gibran, itu buzzer sama bot. Ya, itu. Lagian ngapain gitu yang dibahas itu like dan dislike-nya gitu loh Bang. Bukan substansi. Gitu loh. Itu kan sebenarnya sebagai sebuah bangsa gitu kalau ingin maju. Kalau kita memang mau mengkritik sesuatu yang lebih berarti ya konten yang dia sampaikan lah. Kritik lah. Masa ininya apa namanya like dislike-nya itu kan kalau kita ya misalkan asumsikan saja emang ada bot atau apalah gitu. Ya itu bisa aja gitu loh. Tapi ya substansi kan apa yang dia sampaikan kayak gitu loh. Apa kelemahannya gitu. Apa namanya kalau di situ saya baca beberapa kritik dari netizen lain terkait dengan apa yang disampaikan Gibran gitu. Ya artinya apa yang disampaikan Gibran seolah-olah bagus bagus gitu. Tetapi ternyata kan tidak diikuti ya kritiknya. Tetapi ternyata negara kita belum menyiapkan hal-hal dasarnya untuk menuju itu ke sana. Itu apa? Ferry Radiawan ya? Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Ada beberapa yang lain juga. Enggak, itu ya yang terkenal kan Ferry Irwandi. Kalau dia tuh bagus, dia ngeritik. Jadi setelah dia menyatakan dia setuju bla 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 bla, tapi jangan lupa ya, gitu loh. Nah, ini si Ray dan kawan-kawan ini itu kok nggak punya sedikit pun keinginan untuk diskusi yang substantif lah. Tapi memang kembali ke tesis Anda awal tadi. Ya mereka emang lagi bangun narasi. Jadi memang ada kecenderungan untuk mencocok-cocokkan nih. Cocokologi. Dia ingin katakan bahwa sekarang ini
era Jokowi Prabowo bersatu udah selesai. Dan Prabowo sudah meninggalkan, mulai menyingkirkan ya, loyalisnya, para loyalisnya. Ya. Kita lihat aja ya. Tapi bahkan sampai Anda lihat nggak yang dia kan ada 2 part nih. Iya. Di part pertama itu di bagian belakang dia bilang, bahkan kata Rai ini dan 2 orang dari 2045 ya, bilang supaya lengkap gitu ya. Ada 1 orang lagi harus segera diberhentikan. Siapa tuh? Kapolri. Jadi bayangkan, kan dia bilang tuh. Itu narasinya karena kan Kapolri itu datang ke Solo ya. Iya. Gitu. Iya, jadi Kapolri ini orangnya Jokowi harus disingkirkan. Jadi targetnya Hasan Nasbi udah mengundurkan diri. Kedua Gibran. Selanjutnya Kapolri. Nah, yang Gibran ini menarik, Bang. Jadi kan saya menyimak di part pertama itu ya. Ray Rangkuti mengatakan ada 4 hal yang membuat presiden atau wapres bisa dipecat. Kan gitu, Bang. Wah, saya menyimak dong. Apa sih? Sehingga mereka tuh ngotot Gibran dipecat. Yang pertama, pindah warga negara. Gibran jelas enggak dong. Yang kedua, melakukan hal tercela. Gibran enggak dong. Oh, ini alasan untuk memberhentikan Gibran. Tidak mampu melaksanakan tugas. Gibran masih kuat, sehat gitu kan. Terus melanggar hukum pidana loh. Enggak ada juga gitu. Jadi 4 hal yang dia ungkapkan itu secara eksplisit ya, itu menegaskan Gibran nggak mungkin bisa dipecat lewat mekanisme itu. Tapi kemudian disimpulkan, ya itu terserah nanti MPR yang memutuskan. Lewat mana loh, gimana sih? Gitu. Jadi itu gimana itu? Logika kok maksa gitu loh. Aneh banget itu. Ya itu apa namanya? Padahal ya secara konstitusi kan emang tidak memungkinkan kan 4 persyaratan itu nggak ada peluangnya. Nggak gitu. ada peluangnya. Ya walaupun ke depan nggak tahu ya istilahnya. Sampai saat mungkin ini kan nggak ada. Mungkinnya tuh cuma 1 sebetulnya. Apa tuh, Bang? Bila Gibran itu terbukti bahwa perubahan pasal di mana di undang-undang pemilu itu yang memungkinkan dia akhirnya maju menjadi wapres, itu sebetulnya melanggar konstitusi. Tapi kan nggak ada. Iya kan udah Jadi nggak ada. Anda harus bisa buktikan nih bahwa itu dulu salah. Dan kalau ini salah, keseluruhan pemilihan itu ya salah. Semua batal. Berarti nggak hanya wapresnya, presidennya juga. Betul dong. Makanya. Kan karena yang digugatnya adalah keputusan waktu itu kan. Iya. Ya, itu keputusan itu yang menyebabkan berlangsungnya pemilu. Betul. Kan gini, kalau saja Pak Prabowo tidak didampingi oleh Gibran, dia menang nggak? Wah, berat. Jawabannya belum tentu. Iya. Bisa juga menang, bisa juga kalah. Iya. Jadi sebetulnya keputusan pemenangan Gibran, Prabowo Gibran saat itu harus diragukan kalau pasal tersebut ternyata sebetulnya adalah pelanggaran konstitusi. Iya. Jadi saya kalau melihat dalam imajinasi Ray Rangkuti dan kawan-kawan ini ya, seolah-olah Prabowo sekarang kaget karena mengetahui Gibran nggak kompeten. Lah, mereka kan dipasangkan menjadi capres dan cawapres, tentu saja sudah dianalisis kan. Kekuatan Gibran di mana, peluang saya menang kalau dapat Gibran. Tentunya lebih paham dari mereka gitu loh. Nah, kok baru sekarang Prabowo tiba-tiba terkejut. Wapres saya ternyata banyak kekurangan. Wapres saya ternyata melanggar konstitusi. Lah, ini logikanya itu loh. Ini gimana Mas Warsa melihat orang-orang ini kok masih tadi sudah disebutkan bahwa itu konstruksi pemikiran mereka, imajinasi mereka, tapi konstruksi pikiran itu kan setidaknya ada logikanya, logis, ada pijakannya gitu loh. Kayak ini kok semaunya itu loh. Udah nggak punya bahan lain untuk menggugat gitu loh. Udah nggak punya bahan lain untuk menggugat gitu. Ya berkisaran akhirnya kan kembali lagi yang selalu digulirkan itu mulai mencongkel-congkelnya dengan hubungan retak Jokowi sama Pak Prabowo itu terus dicongkel-congkel terus kan gitu loh, dicari-cari terus gitu loh. Karena nggak ada celah lain sebenarnya gitu loh. Apa yang mau mereka gunakan untuk mendukung bahwa atau menolak anggapan bahwa sebetulnya terjadi perpecahan. Iya. Orang harus percaya mereka ingin meyakinkan kita semua. Kan gaya ngobrolnya bertiga itu kan sangat yakin gitu kan. Tapi kita yang nonton, ini apa sih? Ngomong apa sih? Tapi saya rasa kalau penontonnya adalah juga orang-orang yang anti Jokowi, ya kan penonton 2045 ya PDIP lah. Itu emang benar nih Ray Rangkuti. Jadi pembenaran ya. Nah, salah satu yang juga dia sebut kan ini. Kan ada 2 part.
Bagian kedua tuh dia cerita tentang Gibran kan. Ya. Kan mereka sangat yakin bahwa tuh lihat tuh Prabowo tidak sama sekali tidak berkomentar tentang pernyataan Purnawirawan. Iya kan? Iya. Dan itu yang menyampaikannya, akhirnya menyampaikan respons adalah Pak Wiranto. Wiranto ya. Dan Pak Wiranto juga tidak menyatakan bahwa mereka menolak gugatan dari para Purnawirawan. Padahal secara nggak langsung ya, memang nggak menyatakan ya. Pak Wiranto itu berusaha, atau ini dari Prabowo ya. Jadi dari Prabowo dengan diterjemahkan oleh Wiranto, kalau kita memahaminya secara netral ya. Wiranto itu berusaha untuk menghormati Purnawirawan. Iya. Makanya tidak mengatakan menerima atau menindaklanjuti, nggak ada pernyataan itu. Itu untuk menghormati saja mereka, karena mereka sudah memiliki sebuah opini, pendapat, bagaimanapun tuh kan senior mereka juga kan. Iya. Nah tapi itu yang kemudian diterjemahkan sebagai, nah ini Pak Prabowo aja nggak mengomentari, menolak dan sebagainya. Gitu. Mereka berharap begini kali, Prabowo tuh maju. Itu Trisno, saya jangan bicara begitu gitu. Kan nggak mungkin lah. Kan siapa lagi, ada Trisno, ada yang mantan Menteri Agama itu siapa? Fahru Rozi. Pak Fahru Rozi, saya tidak setuju dengan Anda. Ya nggak mungkin dia ngomong gitu. Iya, nggak mungkin lah. Jadi yang paling jauh disampaikan adalah seperti yang disampaikan Pak Wiranto. Betul, itu sudah bijaksana lah ya. Udah jelas lah. Oke, terakhir Mas Warsa, terkait dengan banyaknya narasi ini kan diulang-ulang sebenarnya. Ini udah narasi lama, 2 bulan yang lalu juga Ray Rangkuti udah ngomong yang sama. Iya. Gitu loh. Nah ini gimana nih menghadapi, ini kan masyarakat jadinya apa ya? Ini kan konstruksi imajinasi yang seolah-olah nyata dan terus diulang-ulang. Nah pada akhirnya ini seolah-olah itu fakta, kebenaran, seolah-olah peristiwa itu ada, padahal enggak. Itu imajinasi mereka. Nah bagaimana Mas Warsa melihat ini? Kalau saya sih sebenarnya santai aja sih. Ternyata apa yang wacana yang dia kembangkan di masyarakat umum juga bukan jadi isu yang besar lah, gitu loh. Selama ini masyarakat adem-adem aja gitu terhadap manuver yang mereka lakukan gitu. Nggak ada sesuatu yang berarti. Ya mungkin buat kalangan kita ya mencoba membalikan narasi mereka lagi aja gitu. Kita memberikan pencerdasan kembali gitu buat kita yang paham masalahnya dan sebagainya, yang mencoba meluruskan ya kita sampaikan juga gitu loh, narasi balik mereka gitu. Berarti yang parno ini hanya saya ya, karena saya kan ada di grup sebelah ya kan. Jadi saya melihat narasi mungkin saya aja ya. Berarti di WAG yang lain enggak ada, normal aja ya. Menurut saya sih ya, artinya saya sih lebih saya lebih tertarik gitu ya ketika misalkan narasi kemarin ketika kritik-kritik terhadap Gibran itu ya, terkait dengan itu bonus demografi dan lain sebagainya. Itu yang buat saya tuh negara tuh masih banyak PR-nya gitu. Jadi saya lebih mikirnya begitu gitu loh. Daripada hanya sekedar narasi mencongkal-congkal wapres yang kemungkinan itunya juga kecil gitu loh. Kemungkinan berhasilnya kecil. Kemungkinannya berhasilnya kecil gitu loh. Tapi menurut saya ya, saya setuju, sepenuhnya setuju. Oke, Bang. Tapi memang mau tidak mau harus ada yang melawan. Ya, itu. Harus ada yang counter. Harus ada yang bilang nggak gitu dong logikanya. Itu barangkali yang diharapkan dari kita-kita sebagai masyarakat sipil. Jadi Anda wajar dong Anda khawatir. Anda melihat teman-teman Anda, waduh, ini kok ngaco nih orang-orang. Ya cuman kan kita nggak boleh bilang stop mereka ngomong. Enggak, mereka harus dibiarkan ngomong. Rai ini harus dibiarkan bicara. Ya, teman-teman 2045 kebebasan berekspresi lah. Itu hak mereka ya. Hak mereka. Dan nggak usah diadukan ke polisi. Tapi ya kita jawab lah. Ya penonton mudah-mudahan juga bisa menjadi orang-orang yang cukup rasional, cukup berakal sehat untuk berargumen terhadap penyebaran informasi-informasi yang sebenarnya nggak masuk akal tapi ya terus-menerus diulang. Oke, jadi itu ya closing dari Bang Ade. Ya. Oke, terima kasih Bang Ade, Mas Warsa Tersono. Baik, pemirsa Cokro TV, demikian diskusi kita kali ini. Kita jumpa lagi nanti dalam acara Bocor Kasar selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.
Pak.